Halo, selamat datang di Yan Ivana Channel. Dengan saya Yan, kita ada di sesi Tech Review, di mana kami akan membagikan pengalaman menggunakan alat-alat teknologi yang bisa saja menjadi impian kamu. Buat saya, memilih smartphone mirip dengan memilih jodoh. Harus diperhatikan bibit, bebet, dan bobotnya. Smartphone yang saya gunakan sebagai daily driver sebelumnya adalah Xiaomi Mi 5. Seusai menggunakan ini beberapa tahun, saya memiliki cita-cita. Ketika memilih smartphone berikutnya, ada dua hal yang wajib dimiliki. Yang pertama, dia harus memiliki chipset tingkat atas. Yang kedua, harus memiliki layar AMOLED. Dari setiap penantian yang ada, momen demi momen telah terlewati. Tetapi tidak kunjung ada handphone yang memenuhi kriteria saya dan juga pas di hati saya. Hingga akhirnya saya menemukan ini. Xiaomi 11T Pro. Seperti biasanya, kami tidak akan memberikan spesifikasi teknis secara detail di video kami, tetapi jika Anda tertarik untuk membaca spesifikasi teknisnya, Anda bisa temukan di kolom deskripsi. Xiaomi 11T Pro dibekali dengan ukuran layar 6,67 inci, tentunya layarnya sudah AMOLED, dengan menggunakan chipset yang tertinggi di kelasnya pada waktu itu, yaitu adalah chipset Snapdragon 888 5G dan dibekali dengan baterai 5000 mAh. Awal perjalanan kisah saya dengan Xiaomi 11T Pro tidak berjalan dengan begitu mulus. Ketika saya bertemu dengan dia, kemudian saya menonton beberapa review dari rekan-rekan YouTuber yang lain, saya sedikit ragu. Kenapa? Karena ada 3 keluhan yang disampaikan. Yang pertama, suhu dari smartphone ini dikatakan panas ketika digunakan. Yang kedua, loyo dibuat bermain Genshin Impact. Yang ketiga, tidak ada OIS atau Optical Image Stabilizer pada kamera. Berarti bagaimana kisah saya selanjutnya dengan Mi 11T Pro selama 4 bulan ini? Kisah kami dipenuhi dengan berbagai kegiatan sehari-hari yang saya lakukan. Misalnya, open sosial media, tentunya WhatsApp urusan kantor dan pribadi, dan browsing-browsing marketplace. Sesekali saya gunakan untuk bermain game seperti Call of Duty Mobile dan juga Mobile Legends. Genshin Impact bagaimana? Ya, saya main tetapi tidak begitu intens untuk permainannya. Sebagaimana kita memilih jodoh, kita kan berpikir untuk masa depan. Ketika membeli smartphone ini, saya juga terpikir soal masa depan, yaitu di mana smartphone ini memiliki kemampuan untuk tergabung di jaringan 5G. Wah, siapa sih yang nggak hype ya dengan 5G yang segera akan ada di Indonesia? Tapi kayaknya saya harus menunggu beberapa lama. Kenapa? Karena sejauh yang saya pakai selama ini, saya belum terkoneksi dengan koneksi 5G. Jadi kita memang harus menunggu ya beberapa saat sampai koneksi 5G itu ada, baru bisa benar-benar menguji kemampuan smartphone ini di jaringan 5G. Namun, dari info yang telah saya kumpulkan, smartphone ini bisa kok terhubung dengan jaringan 5G operator di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah SIM card yang bisa digunakan untuk jaringan 5G hanyalah SIM card yang pertama saja. SIM card yang kedua mentok hanya di 4G.
Dibanding dengan smartphone saya sebelumnya, Xiaomi 11T Pro termasuk smartphone yang besar dan cukup berat, tetapi enak untuk digandeng. Sama seperti kita menggandeng pacar kita. Emang punya pacar? Ya, dalam arti walaupun dia ukurannya cukup besar dan beratnya sekitar 204 gram, buat saya dipegang untuk awal-awal memang masih terasa berat. Tetapi sesuai dengan waktu, saya malah melihat smartphone ini begitu kokoh dan kuat untuk digunakan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah karena dimensi layar yang besar, kita kurang bisa dengan leluasa menggunakan smartphone ini dengan satu tangan. Ketika jempol kanan saya ingin menjangkau bagian atas sebelah kiri dari layar, cukup sulit untuk menjangkaunya. Berbicara soal smartphone, tidak seru ya kalau kita tidak berbicara soal kameranya. Xiaomi 11T Pro dilengkapi dengan kamera utama 108 megapiksel, kamera wide angle 8 megapiksel, disertai kamera makro 5 megapiksel. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16 megapiksel. Contoh perekaman dari Mi 11T Pro 1080 60 fps. Coba sambil jalan ya. Gimana menurut kalian untuk kestabilannya? Saya kasih komentar ya. Awan, kondisi lagi sore hari sini. Lari ya coba ya. Kalau lari pasti geter-geter. Oke, ini adalah perekaman kamera depannya 1080 60 fps. Tanda cukup bagus ya. Kita coba lari. Ya, lumayan stabil aja, lumayan oke untuk larinya. Oke. Ini kalau di indoor 1080 pixel 60 fps. Ya, karena nggak ada OIS ini agak jitter ya sebenarnya. Ini buat jalan aja. Dan kondisi lampunya ya begini. Ini perekam kamera depan 1080 60 fps. Oh, di indoor ya. Kalau saya lihat dia wajahnya agak sedikit hitam putih nih. Maksudnya nggak konsisten gitu ya. Tapi oke lah ya buat jalan. Buat lari juga kayak ada efek takut-takutnya gitu, lebih nggak stabil ya. Oke. Thank you. Kisah romantis antara saya dan Xiaomi 11T Pro terus berlanjut. Kemampuannya untuk bersama dengan saya hampir 24 jam dalam sehari menjadi momen yang sangat spesial buat saya. Xiaomi 11T Pro dibekali dengan kecepatan charger yang begitu menawan buat saya. Di dalam kotak pembelian sudah disediakan charger 120 watt yang bisa mengisi baterai dari Xiaomi 11T Pro dari 0 sampai 100% kurang lebih dalam waktu 20 menitan. Dengan proses charging yang begitu cepat, saya hampir lupa bagaimana rasanya menunggu. Menunggu itu nggak enak kan? Apalagi digantengin sama si dia. Berikutnya adalah kualitas speaker dari Xiaomi 11T Pro. Di malam-malam saya yang begitu sepi, ketika Xiaomi 11T Pro melantunkan nadanya, enak banget. Terutama dibuat memutar lagu-lagu akustik. Wow, saya benar-benar amazed
dengan kualitas speaker dari Xiaomi 11T Pro yang sudah ditune by Harman Kardon. Berbicara soal performa dari Xiaomi 11T Pro, ini sungguh-sungguh cepat sekali. Otaknya encer. Dibekali dengan Snapdragon 888, sungguh Xiaomi 11T Pro bisa diandalkan untuk menggunakan aplikasi apapun. Mulai dari sehari-hari, sosial media, marketplace, dan bahkan gaming. Sangat oke buat saya. Saya gunakan buat bermain Mobile Legends di settingan high, aman. Dibuat bermain COD Mobile, settingan highest, aman. Genshin Impact, aman. Ya, tapi panas. Tapi perlu diperhatikan, memaksa smartphone untuk memainkan setiap game dengan settingan tertinggi tentunya membuat kerja dari Xiaomi 11T Pro sangat berat. Memang suhunya cukup hangat di tangan. Jika Anda ingin menggunakannya untuk bermain game berat, saya sarankan untuk menggunakan kipas tambahan agar smartphone ini dapat tetap awet. Tetapi, buat pemakaian sehari-hari, berjalan bersama dengan Xiaomi 11T Pro tidak memerlukan kipas tambahan, sudah aman dan mantap. Perjalanan saya dengan Xiaomi 11T Pro sudah berjalan 4 bulan. Lalu bagaimana? Apakah kisah romantis saya dengan Xiaomi 11T Pro akan terus berlanjut? Menurut saya, iya. Kenapa? Pertama, layarnya sudah AMOLED dengan kecepatan refresh rate 120 Hz. Yang kedua, dia menggunakan prosesor terkencang di zamannya yang masih bisa bertahan 2-3 tahun lagi. Yang ketiga, kecepatan chargingnya sangat cepat sekali. Yang keempat, kualitas speakernya mantap, adem di telinga saya. Itulah kisah saya dengan Xiaomi 11T Pro. Bagaimana kisahmu dengan Xiaomi 11T Pro? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian, jika menurutmu informasi dan kisah yang kami bagikan berguna buat kamu, jangan lupa berikan like kepada video ini dan subscribe kepada channel Yan dan Ivana. Sampai jumpa lagi.